Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه الترمذي. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat tadi yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Di situ dijelaskan panggilan seruan bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini bahwasanya adanya Allah, sesuai dengan sifatnya Allah yang ada di dalam kitab Fathul Majid, yaitu wujud adanya Allah, tidak ada yang mengadakan, adanya makhluk ada yang mengadakan. Itu perbedaannya. Setelah kita sudah meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah semata dan Muhammad adalah utusannya, berarti itu adalah suatu keimanan terhadap diri kita. Setelah ada keimanan, maka kita bisa disebutkan Islam sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu an tashhadu an la ilaha illallah. Islam ini dibangun dengan didasari syahadat, yaitu persaksian tiada Tuhan melainkan Allah semata. Barulah setelah keimanan ini barulah ada yang namanya kewajiban bagi orang-orang yang telah mengimani Allah, Rasulnya, kitabnya, di mana yang dalam hadis antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bihil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika kita sudah mengimani semua itu, maka kita dikategorikan orang yang diwajibkan untuk bertakwa, berpuasa di bulan Ramadan, salat, dan lain sebagainya. Namun, iman bukan hanya dengan ucapan. Iman harus diaplikasikan oleh perbuatan. Karena iman itu adalah ucapan, pola yang ada di dalam fikir, yang dirasakan oleh hati, diucapkan dengan lisan, setelah itu diperagakan oleh
jasad kita, badan kita, di mana di dalam hadis disebutkan al-imanu ma'rufun biqalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu adalah pengakuannya dengan hati, dirasakan oleh hati dan diucapkan, wa qawlu bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan diamalkan oleh anggota badan kita. Itu adalah hakikat keimanan. Jadi bukan hanya dengan innamal a'malu binniyat saja, tetapi juga dengan raga, pola fikir kita, hati kita, semuanya. Nah, sampai nafas kita pun itu mengimani Allah semata. Setelah itulah baru kita diwajibkan untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan untuk berpuasa. Alhamdulillah, karena kita ini sekarang di bulan suci Ramadan, maka dari itu di bulan yang penuh berkah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan hikmah-hikmah yang Allah sehingga pahala dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahasiswi STIK Ar-Rahman, itulah hakikat keimanan. Maka dari itu tingkatkan kualitas keimanan agar kita mendapatkan ketakwaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak jasad kita selamat dari namanya siksa api neraka. Namun tujuan dari kewajiban yang Allah tentukan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 tadi, yaitu kutiba alaikumusiyam, itu ada kelanjutannya, yaitu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adanya kewajiban seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah dan kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu dan di bulan Ramadan itu berpuasa, itu semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan, la'allakum tattaqun, supaya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan suci Ramadan ini kita dijadikan alasan untuk semakin berimannya diri kita dan semakin bertakwanya kita? Karena di dalam ayat selanjutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas, karena di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat unzila fihi al-Qur'an, sebuah kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit. Ini dalam tafsir Jalalainnya, yaitu diturunkan seketika itu, yaitu langsung tidak langsung berangsur, langsung satu tahap, yaitu dari Lauhil Mahfud ke langit di muka bumi ini. Itu dalam tafsir Jalalainnya. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini adalah
Oleh karena itu di bulan suci ini adalah bulan yang memang Allah istimewakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka dalam lanjutan ayat tadi dijelaskan hudal linnasi, yaitu adalah sebentuk petunjuk bagi manusia bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diharuskan mengimaninya, diharuskan mempraktekkan, mengamalkan apa yang telah diimaninya. Karena kita ini adalah makhluk yang ditujukan untuk beribadah, bukan yang lain. Sesuai dengan Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah saja. Oleh karena itu, pertama, agar ibadah kita bisa dikatakan sukses, dikatakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengimani hakikat keimanan itu sendiri. Ini keimanan adalah hal yang tidak sepele, tidak main-main. Dan bentuk keimanan seperti ini hanyalah cabang dari iman itu sendiri, yaitu seperti melaksanakan sholat, zakat, membayar zakat, haji bagi yang mampu, berpuasa, dan lain-lainnya. Ini adalah bagian dari keimanan kita sendiri. Pada dasarnya, orang yang kalau memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari mulai tidur sampai tidur lagi dia melaksanakan perintah Allah. Minimal kalau kita tidur baca basmalah, kita tidur baca doa, sebelum tidur cuci muka atau yang dimakan wudhu dulu, sholat 2 rakaat, sholat taubat, sholat hajat, kemudian tidur, terus bangun, baca doa, terus meludah ke kiri dan masuk masjid pakai dari kanan, keluar masjid pakai kaki kiri. Itu adalah bagian-bagian dari keimanan itu sendiri. Karena Rasulullah SAW mengatakan keimanan itu dibagi menjadi 70. Nah, dari salah satunya bentuk keimanan itu seperti yang Ana sebutkan tadi. Itulah hakikat keimanan. Jadi saya tidak akan, kalau kita bahas keimanan sungguh panjang sekali. Saya tutup mungkin ini saja. Apabila ada salah kata atau terjemahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.